Topik berikutnya ya setelah persamaan diferensial variabel adalah persamaan diferensial eksak ya. Saya sarankan mahasiswa untuk melihat kuliah oleh Profesor Brandon Leonard ya dari Merge College ya, namanya Merge itu namanya kota ya, California, di California sana ya. Ini adalah linknya, link YouTube-nya. Anda bisa mengikuti kuliah yang bersemangat dari Profesor Brandon Leonard. Kenapa kita perlu persamaan diferensial eksak ya? Jika kita punya suatu permukaan dalam 3 dimensi ya, permukaan ini bisa menggambarkan tergantung sumbu Z-nya ya. Kalau sumbu Z-nya itu suhu ya, maka menggambarkan distribusi suhu pada suatu permukaan ya. Kalau permukaan ini menggambarkan level ya, itu yang sering dipahami oleh masyarakat atau ketinggian ya suatu permukaan gitu kan. Maka ya Z-nya ini mewakili ketinggian dari suatu permukaan ya. Oke. Kalau kita membuat Z tertentu, kita mengevaluasi permukaan ini ya pada Z tertentu, pada nilai Z tertentu. Ya, sekali lagi ingat Z-nya tidak harus ketinggian ya, tetapi bisa suhu, bisa macam-macam ya, panas ya, ya bisa energi. Ya. Artinya kita pada bidang tertentu kita potongkan suatu bidang ya, sehingga dia akan memotong ya, ini misalnya ini pada Z tertentu potongannya untuk kasus ini adalah lingkaran ya. Kemudian kita gambarkan pada bidang 2 dimensi ya, maka seperti terlihat yang gambar di bawah ya. Karena kita mempresentasikannya tentu dalam bidang 2 dimensi ya. Dan kadang gambaran bidang 2 dimensi ini lebih mudah ya dipahami. Ya, kadang-kadang ya tidak selalu grafiknya sederhana, bisa kompleks seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan ya. Dia memiliki seperti berpusat pada 2 daerah ya, puncaknya yang di sini dan yang sebelah sana ya. Oke ya. Mungkin yang sering dipakai ya dalam bidang engineering adalah pada topologi ya. Ya, misalnya seperti gambar grafik di sini, maka warna-warna menggambarkan ketinggian ya. Bisa juga kita menggunakan garis-garis ya, yang menunjukkan ketinggian yang sama ya. Ini kalau zaman dulu masih pakai orang-orang teknik sipil itu yang dikeker dari pakai keker itu untuk menentukan tingginya atau levelnya. Kalau zaman sekarang dari foto udara begitu, ya kita bisa menentukan levelnya ya. Lewat teknologi ya, mungkin ditinjau jaraknya ya dari tempat kamera ya, maka image-nya itu bisa diketahui profil ketinggiannya ini. Karena garis-garis ini menggambarkan, dan juga garis yang ini ya, menggambarkan kurva pada ketinggian yang sama, maka namanya ini biasanya ya, namanya garis-garis ini adalah level curve ya. Ini kurva-kurva ketinggian ya, level curve. Artinya menggambarkan
kurva yang menggambarkan nilai tertentu pada permukaan ini ya. Nilai Z tertentu pada permukaan tersebut ya. Oke. Mungkin kita sedikit lebih perdalam level curve kita ya. Kita harus ambil pensil. Ya. Maka permukaan itu ya, dalam kasus gambar itu kita bisa menggambarkan sebagai Z itu merupakan fungsi X, Y ya. Ingat syaratnya dia harus kontinu ya. Ini garis ini kan kontinu. Kalau tidak kontinu ya kita tidak bisa mendefinisikan ya. Tidak bisa menurunkan ya. Turunan itu hanya berlaku untuk fungsi-fungsi kontinu ya. Oke, maka kalau kita turunkan dz ya, kita menurunkan secara parsial f-nya df terhadap x dx ya, ditambah df terhadap dy dy. Ya, ini adalah turunan terhadap turunan dari dz atau fungsi kurva ini. Ya, kalau kita berbicara tentang curve level curve atau kurva ketinggian yang ini ya, maka kita memilih z nilai yang tertentu ya kan, ini sama dengan c. Ya, turunannya c ya sama dengan 0 ya kan. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara dari sudut yang lain ya, mungkin bagi yang senang matematika bahwa kita bisa menyatakan ya fungsi X, Y sama dengan C ini untuk level curve ya, kurva-kurva ketinggian ini, maka dia akan memenuhi persamaan fungsi X, Y sama dengan C. Tergantung C-nya maka kita akan menuju kurva yang berbeda ya. Untuk yang ketinggian ini nggak kelihatan angkanya 45 katakanlah, maka kurvanya yang ini ya diperoleh. Untuk ketinggian yang ini katakanlah 20, maka akan kita peroleh kurva lingkaran yang atas ini. Oke. Sekarang kalau kita turunkan ya D ya, dx ya, dari ya, seluruhnya fungsi x, y sama dengan c ya. Ya, maka yang sebelah kiri ini kita bisa menuliskannya dalam df df x, y ya. dx ya, ini menurut definisi matematika, mohon diperiksa di kalkulus, sama dengan kita turunkan df dx do x ya, terus ditambah d turunan parsial f terhadap y ya, dikalikan dy dx ya. Ya. Oke. Tentu turunannya C terhadap X ya sama dengan 0 ya. Oke. Kalau kita kalikan DX semua yang sebelah kiri ya,
semuanya maupun yang tengah ini, ya, atau nolnya kita kalikan dx semua. Mungkin saya ganti warna pensilnya. Kalau kita kalikan dx semua akan ketemu df, ya, sama dengan yang tengah, sama dengan, ya, ini turunan parsial f. Aduh, sudah mepet ini. Ya, dikalikan dx, ya. Kemudian dx-nya ini menghilangkan, tinggal do f do y kalikan dy. 0 dikalikan dx, ya 0, ya. Ya, metode yang ini, ya, yang ini disebut dengan diferensial total, ya. Kalau Anda masih ingat di kalkulus kita menyebutnya dengan diferensial total atau total diferensial, ya, bahasa Inggris, ya. Atau ini disebut diferensial eksak, ya, atau eksak diferensial. Namanya memang namanya begitu, ya. Ya, eksak diferensial, ya. Oke, kalau kita lihat, ya, ini dengan ini, ya, sama, ya. Yaitu do f do x dx, do f do x dx ditambah do f do y dy, do f do y dy sama dengan 0, ya. Karena dia berasal dari ini, ya, yang total diferensial atau disebut juga eksak diferensial, maka yang ini namanya persamaan yang saya kotak. Nah, ini disebut dengan persamaan diferensial eksak, ya. Oke. Banyak, ya, aplikasi dari persamaan diferensial eksak, ya. Ini adalah contoh filosofinya karena dia mencari level curve, ya, itu sangat berguna. Saya juga banyak tulisan, ya, tentang yang menggunakan level curve. Sudah saya list publikasi saya. Oh, bukan, ya, ini, ya. Ya, ini beberapa tulisan. Mudah-mudahan ini bisa diakses, ya. Kita copy saja biar menggunakan Chrome. Ya, ini tulisan saya tahun 2007, udah lama, ya. Ini juga menggunakan atau mungkin sebaiknya kita download saja. Ya, kita buka. Ini juga menggunakan level curve, tapi bukan pada Z tertentu, tapi pada Y tertentu, ya. Y atau X tertentu, ya. Nah, maka kalau kita potong pada permukaan kita potong pada Y tertentu, maka akan diperoleh gambar seperti ini, ya. Ya, ini juga. 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 Ya, ini juga
Nah, ini pada X tertentu ya, kita potong pada X, maka kita peroleh grafik yang seperti gambar 10 ya. Kalau kita memotongnya pada Z tertentu, ini nampak seperti lingkaran-lingkaran ya, persis seperti yang tadi ditunjukkan pada slide ya. Tetapi lingkarannya tidak bulat benar kalau dilihat dari sini, tapi berbentuk elip ya, level curve-nya. Oke, mungkin ada tulisan yang lain lagi, ini saya tutup saja. Ya. Kita lihat yang ini, aplikasi yang lain. Ya. Nah, ini juga menunjukkan level curve ya, sama sudah agak lupa saya, ini karena udah lama, ini tahun berapa ya? Udah ada tahunnya ya, udah lama ini. Oh ya, ini tahun 2011 ya. 11 tahun yang lalu saya menulis ini. Agak lupa. Nah, ini bukan ini eksperimen. Nah, ini level curve-nya ya pada apa itu, kalau mengikuti grafiknya ini, sistem grafiknya ya berarti pada Z tertentu ya dalam hal ini ya, pada bidang XY ya, ini pengelasannya. Maka dia akan menggambarkan distribusi suhu, artinya dia bisa memprediksi apa bentuk kampuhnya ya. Bentuk kampuh kan yang mencair ya, bagian yang mencair. Ya, bagian yang mencair tentu jika pernah mencapai peak temperatur sama dengan melting point ya. Ya, ini bisa diprediksi bentuk kampuh las. Nah, kita lihat ini hasil prediksi saya, kalau dibandingkan dengan eksperimen, ya ini berarti lasannya saya potong kemudian dipoto dari depan ya, terdapat kemiripan ya antara prediksi yang mulai mencair itu yang warna hijau muda itu dengan eksperimen. Begitu kira-kira. Mungkin kita lihat yang lain lagi. Ya, banyak level curve ini menekankan kepada mahasiswa betapa pentingnya kita memahami PD eksak ya. Oh, tidak bisa kecuali punya akses. Saya dulu dikasih passwordnya, tapi udah lupa. Passwordnya bisa nggak ini? Mestinya nggak bisa ini. Saya menulis dengan pembimbing saya. Nggak tahu bisa apa nggak bisa ya. Ya, karena harus punya passwordnya itu untuk bisa akses. Ya, cuma lama nggak buka, lupa saya passwordnya. Kemudian yang ini tahun 2020 baru ini. Saya dengan teman Itali saya, Marco Talis, menulis di jurnal yang cukup bagus ini, ya, JSTEC ya. Coba kita, nggak ada downloadnya ya. View PDF aja. Nah, ini ada downloadnya. Mungkin kita download saja.
Ya. Ya, ini juga ada, ini dengan Marco-Talis dari PM Square Engineering Itali, teman baik. Kita melakukan friction welding, kita bisa melihat apa itu? Ini agak ingat saya ini namanya level curve-nya ya. Bisa kita lihat dari Z tertentu. Nah, ini yang scalar field-nya kita grafikkan seperti terlihat pada gambar ini ya. Ya, ini menggambarkan prosentase. Prosentasenya sampai 100% ya, warna yang merah, kemudian yang biru terlihat kalau yang segitiga ya, setelah waktu yang sama ya, scalar field-nya menunjukkan dia lebih tidak terpisah antara merah dan biru ya. Ini awalnya seperti ini, separuh kemudian diaduk dengan pin yang berbentuk lingkaran, pinnya berbentuk segi empat dan pinnya berbentuk segitiga. Terlihat di sini ya setelah sekian waktu ini seperti ini campurannya dalam waktu yang lama ya. Terlihat bahwa yang warna yang segitiga pinnya bisa mencampurkan warna merah dan biru lebih bagus dibanding yang pin lingkaran maupun yang kotak. Kira-kira begitu. Ya. Begitulah kira-kira. Jadi PD eksak itu akan berguna saat kita membicarakan level curve ini, atau kalau dari gambar ini ya kita berbicara tentang permukaan ini ya. Ya ini meskipun punya saya tidak serumit ini ya tadi, sedikit lebih sederhana ya, tapi juga tidak sesederhana yang contoh yang ini. Maka kira-kira begitulah ya kapan kita akan mengaplikasikan PD eksak, dan juga sudah saya kasih contoh beberapa tulisan saya mengenai level curve yang merupakan PD eksak tentunya. Balik ke level function ya, F X Y sama dengan C ya, ini disebut level function ya. Fungsi Z di sini ya, kalau fungsi Z ya ini disebut dengan potential function ya, fungsi-fungsi yang mungkin ya. Nah, kemudian kalau kita turunkan ya do F terhadap do X dx ya, terus kemudian kita turunkan do Z ini ya, maka dia merupakan diferensial total atau biasa disebut juga diferensial eksak ya. Do F do Y dy ya, sama dengan 0 ya. Itu karena dia sama dengan C ya, itu yang level function-nya ya, bukan potential function-nya ya. Kemudian biasanya tidak berbentuk seperti ini ya, yang tampil dalam persamaan diferensial ini adalah M dx, ini fungsi xy ya, yang merupakan turunan f terhadap x ditambah n dy ya, sama dengan 0. Nah, mungkin oh ya ini merupakan PD eksak ya, yang sering muncul di bab-bab pada buku-buku tentang
engineering matematik. Apa itu M? M adalah turunan parsial F terhadap X. Apa itu N? N adalah turunan parsial terhadap Y. Ya. Oke. Kalau kita punya fungsi-fungsi level function yang merupakan fungsi kontinu, garisnya kontinu, maka ya fungsi f(x,y) jika kita turunkan terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y, itu akan sama ya. Jika f-nya kita turunkan terhadap y, kemudian kita turunkan terhadap x. Gitu ya. Maka ya ini kita sudah ada, kita turunkan terhadap x, berarti yang ini ya. Kemudian kalau kita turunkan terhadap y, ya, maka do m do y, ya, atau ya kalau kita mau menuliskan dalam bentuk panjang, do m do y itu sama dengan turunan dari ini kan, m-nya adalah do f do x, turunan parsial f terhadap x ya, akan sama dengan do kuadrat f do x do y, gini kan, sorry ini kok x, ini y. Ya, atau kita bisa menuliskannya f kita turunkan parsial terhadap x, ini y yang belakang. Ya, dan kita turunkan terhadap y kemudian ya. Sekarang yang n ya, maka n itu sudah turunan f terhadap y ya. Maka do n sekarang kita turunkan terhadap x, itu kalau kita tulis panjang juga ya, turunan dari n terhadap y, f terhadap y, definisi n ya. Kemudian ini adalah kita turunkan lagi terhadap x. Itu bisa kita tulis f, kita turunkan terhadap y, kemudian terhadap x. Dan berdasar syarat fungsi kontinu ya, syarat fungsi kontinu dari level function adalah diturunkan terhadap x kemudian terhadap y, akan sama diturunkan terhadap y dulu dan diturunkan terhadap x ya. Oleh karena itu ya, ya do m do y harus sama dengan do n do x ya. Di sini syaratnya dia fungsi kontinu ya. Jangan berpikir sebaliknya ya. Kalau ada persamaan seperti ini, ya ini pasti, ini kita sebut PD eksak, pasti do m do y akan sama dengan do n do x ya. Tidak ya. Jadi untuk bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini ya, karena yang muncul di dalam soal ya, itu adalah yang paling bawah ya. Untuk membawa ke sana, ke atas ya, maka kita harus memastikan bahwa ini merupakan
potensial level function yang kontinu ya. Syaratnya adalah ini ya. Oleh karena itu, ya kita cek dulu apakah dia merupakan level function yang kontinu. Kalau enggak ya kita enggak perlu membuang waktu menyelesaikan dengan cara PD eksak yang akan step-stepnya akan kita bahas kemudian ya. Oke ya, jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, maka kita cek apakah dia memenuhi syarat dari level function, yaitu turunannya M. Apa itu M? M didefinisikan sebagai turunannya F dari potential function ini terhadap X, ya, dan turunannya N didefinisikan sebagai turunannya F terhadap Y. Ya. Kalau kita turunkan parsial yang M-nya ini terhadap Y, ya, harus sama dengan turunan parsial dari N ini terhadap X gitu ya. Baru kita bisa mengerjakan dengan cara PD eksak ya. Oke, begitulah. Atau sebenarnya di sini kita bisa menulis ya. Ya, Fxy itu kan sama dengan ini adalah turunan parsial M terhadap Y. Ini turunan parsial N terhadap X. Ya. Oke. Maka ya saya akan mencoba menampilkan dalam satu halaman ini ya. Langkah yang dilakukan ya dalam menyelesaikan PD eksak adalah yang pertama melihat pembicaraan yang di sini ya kita harus cek ya. Cek ya apakah Fxy sama dengan Fyx ya. Xy sama dengan Fyx. Ya, ini adalah filosofi dari level function yang kontinu ya, syaratnya seperti itu. Secara operasional yaitu ya kita turunkan do M terhadap Y ya kan. Itu harus sama dengan turunan parsial dari do N terhadap X ya. Kalau Anda suka menggunakan notasi yang lain ya, yang sudah biasa dipakai di SMA, bukan notasi Leibniz ini, ya nggak apa-apa ya, asal pengertiannya sama saja. Bukan F ya, M. MY sama dengan NX. Oke, kemudian langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua yaitu karena kita tahu bahwa M per definisi adalah turunan dari F terhadap X ya. M per definisi adalah turunan M terhadap X ya, maka untuk mendapatkan M ya kita kita cancel ya, kita batalkan turunan ini yaitu dengan cara melakukan integral ya kan. Ya, sehingga kita akan memperoleh Fxy-nya itu ya dengan cara melakukan integral M terhadap X ya, karena ini tadi diturunkan terhadap X. Ya, jangan lupa ini karena ini turunan parsial ya, kita harus menambahkan fungsi atau
Ya, fungsi Y ya, karena fungsi Y kalau kita turunkan parsial terhadap X, ya, dia dianggap konstanta ya. Ini Y saja loh ya, tidak mengandung X ya. Sebagai variabel bebas, maka kalau diturunkan terhadap X, dia akan sama dengan 0 kan. Sehingga kalau diturunkan terhadap X, akan ketemu do M do X saja, yang fungsi Y-nya ini, GY-nya ini kalau kita turunkan terhadap X, akan sama dengan 0 ya. Sebagai contoh ya, X plus Y, kalau kita turunkan parsial terhadap X, ya 1, ya, karena turunannya X 1, turunannya Y terhadap X 0 ya. Dan sebaliknya kalau X plus Y kita turunkan terhadap Y, X-nya 0, hasilnya Y-nya turunannya 1 ya. Oke. Tapi ingat tidak hanya itu ya, kita juga per definisi N adalah N sama dengan do F do Y ya. Maka kita juga bisa mengcancel menurunkannya terhadap Y tadi dengan cara ya, sama dengan integral N dy ya, ditambah jangan lupa fungsi X, karena fungsi X kalau kita turunkan terhadap Y hasilnya juga cos 0 ya. Perlu diingat ini hanya fungsi Y saja, nggak ada variabel X. Ini adalah fungsi X saja, mungkin jangan F ya. H mungkin biar lebih GH kan gitu urutannya. Nah, ini H saja. Dan H ini fungsi X saja, karena kalau kita turunkan terhadap Y dia nilainya 0 ya. Oke. Tapi Anda tidak harus mengerjakan keduanya ya. Boleh milih ya. Mungkin ya lebih mudah yang integralnya M dx. Ya, maka ya dipilih ini saja. Ditambah GY. Kalau ini sulit, banyak kendala ditemui, misalnya karena bentuknya yang sulit, tetapi yang N dy lebih mudah ya, integral N dy, maka Anda memilih yang N dy saja. Kedua-duanya menghasilkan fungsi yang tidak kita ketahui ya, yaitu untuk yang pertama yaitu GY, ya, fungsi Y yang tidak diketahui. Untuk yang kedua kita menghasilkan Hx yang tidak diketahui ya, dan kita harus mendapatkannya ya. Caranya gimana ya? Ya kita kembali ke per definisi sini ya, bahwa ya ini kalau ini kita turunkan parsial terhadap Y ya sama dengan N ya, sedangkan yang sini kalau kita turunkan ini Hx ini kita ketemu fungsi XY ya. Sekarang kita turunkan parsial terhadap X harus sama dengan M ya. Karena per definisi M itu adalah turunan parsial F terhadap X dan N adalah turunan parsial F terhadap Y. Oleh karena itu ya kita bisa mendapatkan GY maupun HX dengan menurunkan parsial yang ini, kita turunkan parsial FXY terhadap Y. Ya, maka nanti ketemu turunan Y ya kan, terhadap Y. Nah, sedangkan yang ini turunan X, X terhadap X ya, ini kalau kita turunkan parsial terhadap X. Mungkin saya tulis saja. Mana pensilnya ya, ini 3 ya kita turunkan do F do Y ya untuk yang pertama ini ya.
harus sama dengan M, harus sama dengan N, ya. Atau saya tulis do F do Y, ya, do F do Y adalah turunan ini ya terhadap Y. Fungsi ini kan fungsi yang lain ya. Mungkin nulisnya agak kelihatan panjang ya. M dx diturunkan parsial terhadap Y ditambah turunannya G terhadap Y. Ingat G hanya fungsi Y saja. Berarti sebenarnya bukan fungsi parsial ya, karena tidak ada X-nya di situ. Terhadap Y, nah, ini harus sama dengan, karena per definisi do F do Y adalah sama dengan N ya di sini ya kan. Harus sama dengan N, nah, atau do F do X untuk baris yang kedua dalam hal ini ya, yang ini baris kedua sama dengan integral N dy do X ditambah dHx dx ini harus sama dengan M ya. Maka kita akan memperoleh ya GY, dari sini kita peroleh akhirnya GY sama dengan, dari sini kita akan peroleh HX sama dengan, ya sudah ya. Ya. Oke. Gimana cara mendapatkan G? Ya kita integralkan kan. Ya, untuk mengcancel ini turunan untuk membatalkan menurunkan Y terhadap Y ya kita kalau sudah kita peroleh ya dari sini ini yang kita peroleh bukan yang kita peroleh bukan GY, yang kita peroleh dari situ masih turunannya Y ya. Karena ini sama dengan N ya, maka kita peroleh DGY DY sama dengan ini DHX DX sama dengan kita peroleh ya. Terus bagaimana memperoleh GY? Ya tentu saja GY kita peroleh dengan mengintegralkan ya, DGY DY. Ini fungsi ini yang sama dengan apa itu tadi, kita integralkan, kita batalkan dengan mengintegralkannya terhadap Y. Dengan cara yang sama, kalau kita memilih yang kedua, karena lebih mudah, maka nanti ketemu DHX per DX yang harus kita selesaikan ya, yaitu HX sama dengan integral DHX DX ya begitu. Kalau sudah ya, ketemu ya kita masukkan ke persamaan dua ini kan ya. Kalau sudah ketemu ya, langkah yang kelima mungkin saya ganti warna biar bisa satu halaman ya. Langkah yang kelima ya kita masukkan ke sini ya, fxy ya. Sudah ketemu kan
fxy sama dengan ini ya, sama dengan yang langkah nomor 2 ini dengan GY sudah diketahui, yaitu dari langkah yang nomor 4 ya. Sama kalau kita memilih cara yang do F do Y yang ini, maka kita akan peroleh ya fxy juga kita akan peroleh dengan mengganti hx dengan yang nomor 4 ini ya. Maka kita akan memperoleh baik dengan yang cara mengintegralkan m dx maupun mengintegralkan n dy, kita akan memperoleh jawabannya untuk fx. Terus jawaban PD persamaan diferensial level ya, level function itu harus sama dengan C ya, maka langsung saja fxy ya, baik yang kita peroleh dengan cara yang pertama maupun kedua sama dengan C ya. Ini sudah selesai 6 langkah ini. Mungkin kalau soal meminta kita harus menyelesaikan kondisi awal IVP ya, kita selesaikan ya, penyelesaian awal ya, atau kita boundary value ada kondisi batasnya, atau ini menyelesaikan PD persamaan parsialnya ya. BVP maka kita menyelesaikan YP-nya ya. Yang kita peroleh dari persamaan 6 ini adalah general solution ya, atau YGS. Nanti kita peroleh YP-nya jika diketahui kondisi awal ataupun kondisi batas, atau kedua-duanya ya, dan atau. Ya, begitulah ya kira-kira ya. Jadi kalau kita ketemu ya persamaan seperti yang ini MDX plus NDY ya, jangan terlalu yakin bahwa dia adalah PD eksak ya. Ya, tetapi kita bisa menyelesaikannya, kita cek dulu ya. Kemudian apakah dia merupakan potential function. Kalau dia merupakan potential function ya, maka dia harus M-nya ini jika kita turunkan terhadap Y harus sama dengan N jika diturunkan parsial terhadap X. Kalau ini dipenuhi baru kita mengerjakan yang lainnya ya. Kalau tidak ya kita tidak bisa mengerjakan cara yang 2-7 ya. Setelah itu ya tentu saja untuk memperoleh fx ya kita integralkan M-nya. Nah, jangan lupa ini ada GY yang harus dicari ya. Demikian juga kalau lebih mudah menurut Anda yang N-nya yang kita integralkan ya, integralkan terhadap Y, maka jangan lupa ada HX ya. Pertanyaannya ini perlu ditekankan ya, ini hanyalah fungsi yang mengandung variabel bebas Y saja, tidak ada X-nya. Ini juga mengandung variabel bebas X saja, tidak ada Y-nya. Ya, maka bagaimana mencari GY dan atau HX ya, tergantung yang Anda pilih ya, salah satu ya, tidak harus dua-duanya. Cara menyelesaikannya ya kita menurunkannya parsial itu harus terhadap Y untuk yang pertama, atau nanti kita ketemu turunannya G terhadap Y. Ya, kalau sudah ya kita cancel ya, kita integralkan lagi ya untuk mendapatkan GY. Ya ini ya, sama ya, demikian hal yang sama kita lakukan terhadap HX. Kalau sudah ketemu ya tinggal ganti GY-nya saja yang di nomor 2 ini. Dan tinggal mengganti HX-nya saja ya, yang di nomor 2 ini, ya di langkah nomor 5, yang kita peroleh dari langkah nomor 4. Jangan lupa fxy sama dengan C adalah penyelesaian akhir, karena ini merupakan level function.
Mungkin dengan contoh akan memperjelas ya apa yang dimaksud dengan dan bagaimana kita mengerjakan PD eksak ya. Contohnya mungkin kita mulai dari yang paling mudah yaitu yang nomor 1 ini ya. 2xy dx ditambah x kuadrat dy sama dengan 0 ya. Mungkin saya tulis dulu di soalnya. Tulis ulang ya. 2xy dx ditambah x kuadrat dy ya. X kuadrat dy sama dengan 0 ya. Ini bolehlah kita sebut m dx ditambah n dy gitu kan, sama dengan 0. Sekarang do m kita turunkan terhadap y itu sama dengan 2x ya. Kita turunkan do n terhadap x sama dengan 2x. Sama kan? Ini merupakan syarat perlu dan cukup, maka ini merupakan PD eksak ya. PD eksak jawabannya mesti U sama dengan C ya. Kita problemnya mencari U ya. Oke, kita boleh memilih, kita integralkan 2xy dx ya. Kalau kita integralkan akan ya ini U-nya ya. U sama dengan integralnya itu. Kalau kita integralkan terhadap x ya ini menjadi x kuadrat ya. X kuadrat y-nya kita anggap sebagai konstanta ditambah fungsi y, karena fungsi y kalau diturunkan terhadap x 0 ya. Sedangkan x kuadrat y terhadap x menjadi 2xy plus 0 ya, sama dengan yang ini. Yang diintegralkan. Oke. Sekarang kalau do u, do y tentu sama dengan ini kita anggap konstanta y-nya, maka sama dengan x kuadrat ditambah turunannya y ya, terhadap y ya. Itu harus sama dengan n. Salah ya. Oh ya benar. Harus sama dengan n. N-nya sama dengan x kuadrat ya. Yang sini. Ini kan n. N sama dengan x kuadrat. Oke. Maka ya kita tahu berarti kalau begitu do y sama dengan 0 kan? Maka fungsi y-nya sama dengan ya, konstanta ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Mungkin warna yang lain ya. Masukkan ke sini. U sama dengan C. U-nya ini x kuadrat y plus k. Fungsi y-nya sama dengan C ya. Ini adalah jawabannya dari PD eksak. U sama dengan C. Ya. Atau kita bisa menuliskannya x kuadrat y sama dengan C min K. C min K konstanta semua kan? Atau kita menuliskannya x kuadrat y sama dengan A. Verifikasinya mudah, PD eksak. Ya, kita tinggal menurunkan saja ya, yang sebelah kiri terhadap x dan terhadap y ya. Maka kalau kita turunkan terhadap x, 2xy dx, terus kemudian kita turunkan terhadap y, x kuadrat, turunannya y1, dy. Ya. Turunannya a, 0 kan? Terhadap x maupun y. Ini adalah PD soal kan?
Sama atau dengan yang ini. Artinya sudah terverifikasi ya. Oke. Apakah harus M yang diintegralkan? Tidak ya, bisa yang N-nya yang kita integralkan. U sama dengan integral X kuadrat dy ya. Tentu ini sama dengan X kuadrat kalikan Y ya, integralnya. Karena Y kalau diturunkan 1 ya terhadap Y. Jangan lupa ditambah fungsi X, karena fungsi X kalau kita turunkan terhadap Y 0. Nah, ini X kuadrat Y kalau diturunkan terhadap Y, Y-nya 1, turunannya tinggal X kuadrat dy, sama dengan yang diintegralkan kan. Oke, sekarang do U do X sama dengan 2X Y ditambah fungsi X diturunkan terhadap X, ya kan? Karena turunannya X kuadrat 2X kalau terhadap X. Ini harus sama dengan do U do X itu sama dengan M ya. Nah, M-nya itu adalah 2X ya. Langsung 2XY saja ya. Langsung 2XY ya. Maka ketemu ya, fungsi X-nya sama dengan konstanta ya. Kita ganti ke sini, jawabannya UXY sama dengan C, maka X kuadrat Y ditambah K sama dengan C, atau X kuadrat Y sama dengan C min K, C min K konstanta ya. X kuadrat Y sama dengan A ya. Jawabannya sama dengan yang ini. Tentu kalau diverifikasi ya sama. Jadi ini ya. Oke, begitulah kita sudah memberikan sebuah contoh soal untuk PD eksak. Mungkin sebuah contoh lagi akan memperjelas ya pemahaman kita dengan PD eksak ya. Sedikit dengan simbol variabel bebas yang berbeda, yaitu theta dan R, ini koordinat kutub ya. Maka kita ke soal yang nomor 2 ya. Oke, mungkin saya tulis ulang soal nomor 2-nya, biar satu halaman ya. Yaitu kita bisa menuliskannya E pangkat min 2 theta, ini soalnya ya. Kemudian dikalikan R dr min R kuadrat d theta sama dengan 0 ya. Nah, maka kita bisa membuka kurungnya ini, E pangkat min 2 theta kalikan R, atau R-nya di sini. Nah, ya. Kemudian yang min ini dr ya. Kemudian min R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta sama dengan 0. Ini bolehlah kita anggap M, ini fungsi R dan theta, dr ditambah N, fungsi R theta, nah, d theta sama dengan 0 ya. Kita cek turunannya M terhadap, mestinya ditulis lengkap R theta ya, kelamaan ya. D theta, ya. Kalau kita turunkan terhadap theta ya ini menjadi min 2 ya, min 2 dikalikan R dan seterusnya ya. Sama dengan min 2 kalikan R
E pangkat min 2 theta. Ya. Sekarang do N, do R sama dengan turunannya min R kuadrat sama dengan min 2 R E pangkat min 2 theta. Berarti ini min 2 R E pangkat min 2 theta. Ya. Karena sama, ini merupakan syarat perlu dan cukup sebagai PD eksak. Ya. Oke, jawabannya PD eksak apa? UR theta sama dengan C, ya gitu ya. R theta, fungsi R dan theta, U-nya sama dengan kita boleh mengintegralkan itu. Yang pertama, R E pangkat 2 theta dr, ya. Tentu ini sama dengan, mudah ini ya, setengah R kuadrat ya kan. Setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta. Kalau diturunkan terhadap R menjadi R E pangkat min 2 theta, ini ditambah fungsi theta ya. Karena kalau fungsi theta kita turunkan terhadap R, 0 ya, jangan lupa. Ya. Ini kalau kita turunkan do U, do theta, ya ini min 2 ya turunannya ini, kalikan setengah sama dengan min ya. Min R kuadrat E pangkat min 2 theta ditambah fungsi theta dibagi dengan theta, turunannya terhadap theta. Ini harus sama dengan N, N-nya kita tulis ini, min R kuadrat E pangkat min 2 theta. Ya. Karena itu, ini turunannya sama dengan 0, F theta terhadap theta sama dengan 0, atau F theta-nya sama dengan suatu konstanta ya. Turunannya konstanta kan 0. Sehingga U-nya sama dengan ini, ya, sama dengan U-nya sama dengan ini. Langsung di sini saja, biar menghemat tempat. Maka ketemu ya, setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta, fungsi theta-nya kita ganti dengan K, U sama dengan C, C-nya ya tulis saja C. Nanti pindah ke sana, R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan C min K kalikan 2 ya. Nah, ini sama dengan A misalnya. R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan A misalnya. Kalau kita ingin menverifikasi mudah ya, kita turunkan parsial, yaitu 2R E pangkat min 2 theta dr, nah, dikurangi ini turunannya ini, 2R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta sama dengan 0 ya. Atau kalau 2-nya kita hilangkan ya, R E pangkat min 2 theta dr min R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta sama dengan 0. Ini adalah sama dengan soalnya ya. Ya, artinya sudah verified. Nah, apakah harus yang diintegralkan ininya, yang apa itu, M-nya, yang ini, ya apakah nggak boleh yang diintegralkan yang N-nya? Ya boleh saja ya, ya bebas memilih, ya pilih yang lebih mudah saja ya. Kalau kita turunkan ya, misalnya
Sekarang U sama dengan ya, integral min-nya ke depan R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta. Ya. Tentu integralnya ini sama dengan setengah ya. Setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta ya. Karena ini kalau diturunkan kan 2 kalikan kalikan setengah menjadi min 1 ya. Sama dengan itu. Dalamnya tetap. Kemudian ditambah fungsi R. Ya, karena fungsi R kalau diturunkan terhadap theta ya 0. Sekarang du dr, do R, turunannya R kuadrat adalah 2R kalikan setengah R ya. R E pangkat min 2 theta ditambah turunannya fungsi R terhadap R ya. Ini harus sama dengan, oh maaf ini ya, benar ya. Ini harus sama dengan M ya. Harus sama dengan M-nya yang ini, yang kita lingkari. Sama dengan R, E pangkat min 2. Nah, ya. Berarti ketemu FR sama dengan K ya. Kalau kita substitusikan ke situ, sini berarti setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta ditambah K, U sama ini U-nya sama dengan C. Atau, nah ini pindah ke sana, R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan C min K kalikan 2 ya. Atau sebut saja itu A ya. Nah, ini jawaban ini sama dengan jawaban sebelumnya ya, meskipun caranya berbeda. Jawabannya sama, ya tentu verifikasinya nanti bisa kita lakukan seperti yang di bawah-bawahnya ini. Oke, demikianlah kita sudah memberikan sebuah contoh lagi dari PD eksak, sehingga mudah-mudahan menambah pemahaman yang lebih baik. Contoh berikutnya misalnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini sedikit menarik ya. Kita evaluasi contoh soal nomor 3. Ya. Pulpennya ini mulai agak rewel. 2, soal nomor 3, 2xy dy ditambah nomor 3, bentar, kita tulis seperti soalnya saja. Oh ya sudah ya, benar ya tadi ya. 2xy dy sama dengan e kuadrat plus y kuadrat dx ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk x kuadrat tambah y kuadrat dx min ya, gini loh maksudnya. 2xy dy sama dengan 0 ya, ini m dx ya, ditambah n dy, n-nya adalah min 2xy sama dengan 0. Oke, kalau kita turunkan do m terhadap y, itu adalah x kuadrat ditambah 2y ya. Sedangkan do n terhadap do x sama dengan
min 2Y. Ya, ini bukan PD eksak ya. Sorry, do M do Y ini 0 ya, yang ini. Sorry. Turunannya X terhadap Y kan 0, ini 0. Nah, turunannya Y kuadrat 2Y. Ya, ini bukan PD eksak, karena yang sini plus, sedangkan yang sini min ya. Tetapi kalau misalnya saya rubah ya, PD eksaknya saya bagi X kuadrat semua, X kuadrat plus Y kuadrat bagi X kuadrat ya. Dikurangi 2Y per X, ya kan, kalau saya bagi X kuadrat, ini dx, ya, dikurangi 2Y per X, dy, nolnya kita bagi X kuadrat ya 0. Oke, kalau kita turunkan ini kan M ya, do M, do Y, kita anggap X, ini X kuadrat per X kuadrat, ini 1 turunannya terhadap Y 0 ya, berarti sama dengan yang ini turunannya terhadap Y 2Y per X kuadrat. Oke, sekarang do N do X ya sama dengan turunannya min 2Y, X pangkat min 1 ya, seper itu kan, do X. Ini kalau kita turunkan terhadap X sama dengan min kali min 1 kalikan min 2 menjadi 2 plus ya, YX pangkat min 2 sama dengan 2Y per X kuadrat. Loh, menjadi PD eksak ya sekarang. Nah, dan tentu kita bisa menyelesaikan dengan cara PD eksak seperti sebelumnya. Yang tadinya bukan PD eksak, ya, menjadi PD eksak kalau kita bagi dengan X kuadrat ya, atau kita kalikan dengan seper X kuadrat semua ya, itu akan menjadi eksak. Contoh berikutnya misalnya yang nomor 10 ya, 2x tangen y dx ditambah sekant kuadrat y dy. Ini yang akan kita diskusikan ya, kerjakan. Ini yang sebelumnya ya. Kita tulis ulang soal nomor 10 ya. Oh, belum saya rubah menjadi pen ya. Yaitu soal nomor 10, 2x tangen y dx ditambah sekant kuadrat y dy sama dengan 0 ya. Ini m dx plus n dy sama dengan 0. Kalau kita turunkan ya, ini tulis saja, ditambah n dy sama dengan 0 biar memudahkan penulisan selanjutnya. Sekarang do m do y ya, turunannya tangen y sekant kuadrat ya, sama dengan 2x sekant kuadrat x ya, sedangkan do n do x karena nggak ada x ya di sini sama dengan 0 ya, bukan eksak ya. Tetapi coba kalau kita kalikan ya, kita kalikan ini agak absurd ya, kita kalikan e pangkat e kuadrat. Ya, ini berarti 2, duanya yang ini, sorry, 2x ya. 2x
kita tulis tangen Y, kemudian yang sebelah suku yang kedua ini juga kita kalikan dengan E pangkat E kuadrat. E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y, ini dx-nya mana? Y sama dengan, oh ya kita tulis dulu dx-nya. Ya, oke. Kalau kita turunkan sekarang ini sama dengan M dx ditambah N dy gini kan. Kalau kita turunkan do M terhadap Y, ya ini dianggap konstanta. Nah, turunannya tangen sekan berarti sama dengan 2x E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y. Ya. Turunannya do N do X, turunannya ini adalah 2x dikalikan E pangkat itu ya. Sama dengan 2x E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y ya. Ini menjadi PD eksak. Dan nanti menyelesaikannya ya dengan cara seperti PD eksak ya, cara-cara PD eksak. Berarti kalau kita mengalihkan dengan sesuatu, yaitu sesuatunya apa? Dalam hal ini adalah E pangkat E kuadrat ya. Kita kalikan dengan E pangkat E kuadrat, maka akan menjadi PD eksak. Nah, bagaimana ini? Apakah kita memilih arbitrary? Ya, mungkin bisa ya. Anda dengan memilih sembarang, nah terus ketemu menjadi PD eksak. Demikian juga yang ini, kita memilih membagi dengan E kuadrat atau dikalikan seper E kuadrat akan menjadi PD eksak. Ya. Dan yang ini lebih sulit lagi mencarinya karena kok punya ide E pangkat E kuadrat ya. Itu. Mungkin bisa ya kita menyelesaikan secara coba-coba gitu ya. Try and error, tetapi ya bisa membuat frustasi ya. Maka kita akan mengenal berikutnya ya, teori yaitu PD eksak, ya, bagian yang sebelumnya tadi. Ya, yang sini kita akan bisa menjadikan, kok nggak muncul? Nah ini. PD eksak dengan mengalihkan tadi ya. Mengalihkan namanya itu adalah faktor integrasi atau integrating factor ya. Integrating factor itu dalam hal ini kalau pada yang persamaan yang contoh yang pertama tadi sama dengan seper E kuadrat. Kalau contoh yang berikutnya sama dengan E pangkat X kuadrat.